Oke, materi kita pada pertemuan 8 ini adalah mulai masuk tentang unsupervised learning. Oke, sebelum masuk ke metode-metode unsupervised learning di dalamnya, kita akan bahas dulu mengenai pengenalan dari unsupervised learning atau basic concept of unsupervised learning. Ya, saya tahu meskipun kalian mungkin sudah tahu apa yang dimaksud dengan unsupervised learning, ya tidak ada salahnya kita review mengenai apa yang dimaksud dengan unsupervised learning. Nah, perbedaan unsupervised learning dengan supervised learning adalah sebagai berikut. Supervised learning itu adalah suatu metode yang berupaya untuk menemukan pola di dalam data terkait suatu atribut data di mana data tersebut memiliki target atribut, ya. Target atribut itu adalah suatu kelas, ya. Kemudian pola ini akan digunakan untuk memprediksi dari suatu atribut target pada data lain yang belum diketahui, ya. Jadi untuk melakukan prediksi, ya, pola yang sudah kita dapatkan dari data tersebut, ya. Sedangkan untuk unsupervised learning, kita akan berusaha untuk menemukan pola di dalam data di mana dalam data tersebut tidak ada target atribut. Jadi kita akan langsung mencari pola di dalam data berdasarkan suatu karakteristik tertentu karena kemiripannya, ya. Jadi tidak melihat target atribut tertentu. Jadi di sini kita akan mengeksplorasi data untuk mencari beberapa struktur intrinsik di dalam data tersebut. Nah, unsupervised learning adalah pada prinsipnya adalah mempelajari apa yang biasanya terjadi atau what normally happens. Di dalamnya tidak ada output karena tidak ada target, ya, sehingga karena tidak ada target berarti tidak ada output. Nah, jenis-jenis unsupervised learning atau metode-metode yang termasuk sebagai unsupervised learning ada beberapa. Nah, di antaranya yang akan nanti kita bahas ke depan itu adalah ada metode clustering dan association, ya. Clustering adalah pengelompokan dan association, ya. Clustering itu adalah mengelompokkan pengamatan-pengamatan berdasarkan kemiripannya. Sedangkan association itu adalah hubungan antara pengamatan, ya. Antar pengamatannya nanti kalau di association adalah pengamatannya berupa item. Jadi kita akan melihat hubungannya antar item, polanya bagaimana. Nah, selain clustering dan association, aplikasi lainnya adalah ada summarization, ya. Nah, unsupervised learning bisa digunakan untuk apa saja? Contohnya yaitu bisa digunakan untuk customer segmentation, untuk melakukan segmentasi pelanggan, ya, di dalam riset marketing, ya, di dalam riset marketing atau di dalam penelitian marketing. Kemudian juga bisa digunakan dalam image compression, ya, dalam melakukan kompresi file berupa image, ya, menggunakan metode unsupervised learning. Kemudian juga di dalam bioinformatics, ya, yaitu untuk mempelajari yang namanya motif di dalam istilah bioinformatics, ya. Dan banyak sekali sebetulnya contohnya. Nanti kita akan bahas lebih detail pada masing-masing metodenya. Nah, lebih jelas lagi, lebih detail lagi, aplikasi dari unsupervised learning contohnya adalah sebagai berikut, ya. Aplikasi yang pertama adalah ya tadi clustering, ya. Unsupervised learning digunakan untuk melakukan clustering atau pengelompokan, ya. Kemudian juga unsupervised learning juga bisa digunakan untuk anomaly detection, ya. Di mana dengan anomaly detection bisa menemukan suatu titik-titik data yang tidak biasa di dalam suatu dataset, ya, yang disebut sebagai anomali, ya. Contoh, ya, anomaly detection bisa digunakan dalam untuk melihat adanya transaksi yang fraud. Fraud itu apa? Fraud itu yang mencurigakan, ya. Transaksi yang contohnya kalian pernah mendengar istilah carding? Carding yaitu adalah membobol kartu kredit punya orang, ya.
Nah, bank itu menggunakan unsupervised learning untuk melihat kebiasaan dari pola transaksi nasabah. Contoh, saya punya kartu kredit. Bank itu sudah tahu polanya. Oh, Pak Budi ini biasanya hanya menggunakan transaksi kartu kredit hanya di dalam negeri di Indonesia. Kemudian barang yang dibelinya juga hanyalah barang-barang elektronik. Suatu saat tiba-tiba ada suatu tagihan nilai yang besar dan posisinya ada di luar negeri, gitu kan? Maka bank secara otomatis si unsupervised learning ini akan memberikan suatu peringatan. Ini ada transaksi fraud, ada yang mencurigakan. Maka bank bisa melakukan konfirmasi, ya, seperti itu. Kemudian selain anomaly detection juga association mining. Nah, association mining adalah mengidentifikasi himpunan item yang biasanya sering terjadi bersama di dalam dataset. Association mining nanti kita akan bahas di pertemuan hari ini, ya, lebih jelasnya. Ya, contohnya adalah kalau di Indomaret biasanya orang beli Indomie, dia beli apa lagi sih kalau dia beli Indomie maka dia beli apa lagi? Oh, biasanya orang kalau beli Indomie pasti dia akan beli kecap. Atau kalau orang beli susu pasti dia akan beli popok misal, ya. Seperti itu. Nah, itu adalah association mining. Association mining juga bisa lebih luas, tidak hanya untuk transaksi di supermarket seperti itu, bisa kalian gunakan di berbagai bidang lainnya. Kemudian untuk latent variable model, yaitu memodelkan variabel laten. Nah, ini digunakan untuk melakukan data preprocessing, yaitu untuk mereduksi dimensi. Ya, kalau dalam definisi ini, analisis faktor dan analisis komponen utama itu termasuk sebagai unsupervised learning karena dia tidak ada target atribut. Ya. Nah, salah satu aplikasi dalam unsupervised learning kan tadi adalah clustering. Clustering itu adalah untuk menemukan kemiripan di dalam data, ya. Menemukan kemiripan di dalam data dan mengelompokkannya, ya. Di mana kelompok tersebut disebut sebagai cluster. Nah, clustering sendiri itu disebut sebagai unsupervised learning. Dengan kata lain, unsupervised learning identik dengan clustering, ya. Padahal sebetulnya unsupervised learning itu banyak, selain clustering juga ada association analysis, ya. Tapi kalian jangan heran kalau ternyata kalau clustering disebut juga sebagai unsupervised learning. Oke, kenapa? Karena secara historis bahwa unsupervised learning yang pertama berkembang adalah ya teknik clustering ini. Meskipun, nah di sini kan in fact associational mining is also unsupervised. Jadi selain clustering sebetulnya ada metode lain, ada association rule. Nah, unsupervised learning contohnya bagaimana sih? Apa yang dimaksud dengan unsupervised learning? Oke, contohnya adalah seperti ini. Kalau seandainya kalian diberikan sekeranjang buah-buahan seperti ini, ya. Kemudian kalian diberi tugas untuk mengelompokkan buah-buahan tersebut. Oke, di sini kalian tidak diberi instruksi apa-apa, cuma hanya diberi kelompokan buah-buahan ini berdasarkan kemiripannya. Ya, di sini kita punya 5 jenis buah-buahan di dalam keranjang ini. Ada anggur, ada pisang, ada apel, ada pir, dan ada jeruk. Ya. Nah, di dalam unsupervised learning berarti di sini kita tidak punya target atribut. Target atributnya kelas apa gitu kan. Jadi di sini kita hanya gunakan suatu atribut tertentu, karakteristik yang menjadi dasar pengelompokan. Katakanlah di sini kita akan menggunakan satu atribut saja, yaitu warna. Ya. Maka kalau dalam unsupervised learning, pengelompokannya adalah sebagai berikut. Pertama kita ambil apel. Apel menjadi observasi 1. Kemudian kita ambil
peer. Peer akan kita compare dengan apel. Peer ini warnanya dengan apel kira-kira mirip atau tidak. Kalau kita lihat ternyata hasilnya adalah peer, ya warnanya agak kemerahan. Kita anggap mirip deh. Ya, jadi dia digabung dengan apel. Kemudian kita pilih anggur. Anggur kita compare dengan kelompok yang sudah terbentuk tadi, apel dan peer. Ini warnanya mirip atau tidak? Oh, ternyata tidak mirip. Oke, dia kelompok yang berbeda. Kita buat kelompok baru untuk anggur. Kemudian berikutnya adalah kita ambil jeruk. Jeruk kita compare. Ternyata dia juga berbeda. Ya, maka dia menjadi kelompok sendiri juga. Dan yang terakhir pisang, banana. Nah, pisangnya ini kita compare dengan kelompoknya apel dan pear, tidak mirip. Kemudian dengan kelompoknya jeruk, warnanya dengan kelompok anggur dulu. Dengan kelompok anggur warnanya ya pisangnya sih kuning kehijauan, tapi lebih dominan kuning. Berarti tidak mirip. Ya. Nah, kalau dengan kelompok orange, ini sama-sama kuning gitu kan. Oke, mirip. Berarti si pisang akan bergabung dengan si orange. Maka kita berhasil mengelompokkan buah-buahan dalam keranjang ini menjadi 3 kelompok. Ya, berdasarkan kemiripan warnanya, yaitu ada kelompok warna kemerahan, kelompok warna kehijauan, dan kelompok warna kekuningan. Ya, seperti itu. Oke, jadi ini contohnya. Ya. Contoh lainnya misal kalau telur, ya. Telur, seorang pedagang telur dapat pasokan 1 pick up telur, ya, misal, ya. Nah, kalau di Indonesia Timur atau mungkin di beberapa tempat di Indonesia, menjual telur itu adalah dihitung satuan dan dihargai berdasarkan ukuran, ya. Nah, kalau dia supervised learning, maka si pedagang tersebut di otaknya sudah punya classifier, sudah punya model, sudah punya contoh, punya gambaran. Ini ukuran telur kecil, ukurannya contohnya seperti ini. Ukuran yang sedang seperti ini, kemudian ukuran yang besar seperti ini. Ya, kalau perlu dia ada contoh telurnya, gitu kan. Sehingga ketika dia menyuruh orang untuk anak buahnya untuk mengelompokkan telur tersebut, maka si anak buahnya tersebut tinggal di-compare kepada model yang sudah ada. Maka hasilnya adalah sesuai dengan model tersebut. Ada 3 ukuran, ya berarti ada 3 kelas nanti. Ya, ada 3 kelas. Nah, berbeda kalau misal si unsupervised learning di sini mengelompokkannya tanpa target atribut, maka kelompokkan telurnya, tapi dia tidak ada contohnya. Maka si anak buahnya itu akan mengelompokkannya seperti ini. Ambil 1 telur. Telur pertama simpan menjadi kelompok pertama dulu. Ambil telur kedua. Telur kedua akan di-compare dengan telur pertama. Kalau dia ukurannya mirip, maka dia akan digabung menjadi kelompok yang sama. Kalau dia kelompoknya berbeda, maka dia akan menjadi kelompok baru. Seperti itu. Ambil telur yang ketiga, compare dengan kelompok pertama, juga compare dengan kelompok yang kedua. Kalau dia mirip, ya masuk ke salah satu kelompok. Kalau berbeda, jadi kelompok baru juga. Seperti itu dan seterusnya. Ya, berarti dia tidak memiliki target atribut sebelumnya, tapi dia langsung berdasarkan data, learning dari data itu sendiri. Ya. Nah, sedangkan untuk association, ya, atau lebih lengkapnya adalah association rule. Association rule adalah suatu metode satu teknik statistik, teknik machine learning yang mengizinkan kita, yang membuat kita bisa untuk membuat asosiasi di antara objek di dalam data. Di mana data tersebut tentu berukuran besar. Ya. Nah, metode unsupervised ini, teknik unsupervised ini bicara tentang bagaimana menemukan hubungan yang menarik bukan antar variabel sebetulnya, ini sedikit ralat, antar item, ya, antar item di dalam database yang berukuran besar.
Contohnya, jika seseorang membeli rumah, maka pasti dia juga akan membeli furnitur, ya, membeli perabot, ya, seperti itu. Atau seperti tadi contoh yang tadi saya sebutkan, jika orang beli Indomie pasti dia beli telur, ya, atau jika dia beli Indomie pasti dia beli kecap. Dan sebagai berikutnya. Nanti kita akan bahas lebih detail ketika kita membahas tentang association rule. Nah, oke, itulah introduction untuk introduction untuk unsupervised learning. Ya.